Bismillahirrahmanirrahim. Saya Harto Keido akan berbagi kepada Anda semua, khususnya para blogger maupun pengembang website pemula, yaitu bagaimana untuk ada 4 hal yang akan saya sampaikan, yaitu pertama, bagaimana memiliki website yang baik. Yang pertama, memilih suatu desain secara umum. Target utamanya adalah loading harus cepat. Selanjutnya silahkan dipelajari. Kemudian di dalam pemilihan teks juga harus memiliki informasi hierarki yang jelas. Targetnya adalah memudahkan membaca di layar monitor. Pada navigasi, tombol dan bar navigasi atau tab menu mudah dipahami di dalam penggunaannya dan konsisten tentunya. Warna, silahkan sesuai dengan warna halaman, dan link selalu bergaris sehingga jelas bagi pengunjung bahwa teks ini adalah memiliki suatu link. Gambar, nah di dalam gambar, setiap gambar harus ada keterangan atau alt-nya, label. Artinya ketika browser melakukan buffer, booting, itu ada alt, judul dari gambar tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana mengelola dan memiliki blog yang baik. Ada 5 blog yang bisa kita manfaatkan secara cuma-cuma, diantaranya Blogspot, WordPress.lr, dan Squarespace serta Posterius. Anda bisa lakukan suatu browse di sini, Google, daftar kalau belum punya akun Gmail untuk membuat satu blogger. Kemudian WordPress, silahkan Anda daftar akun Anda, bisa menggunakan yahoo.com maupun email-email yang lain. LR juga sama, silahkan lakukan pendaftaran di sini. Bagaimana untuk membuat suatu blog secara cepat, mengkreasi dan melakukan suatu free hosting. Yang tidak kalah menariknya adalah Squarespace. Ini bisa menjadikan suatu serambi-serambi di mana bisa kita manfaatkan terutama untuk blog, WordPress, LR, Squarespace serta Posterius. Ini memiliki suatu mesin atau search engine yang luar biasa untuk meta tag-nya, sehingga ini bisa diharapkan membantu kata kunci dari produk atau uniqueness dari produk yang akan kita tawarkan melalui promo online di internet. Nah, setelah kita memiliki blog sedikitnya 5, kemudian kita memiliki dan sekaligus mengelola akun sosial. Tentunya harus disesuaikan dengan target pasar. Jangan asal Facebookan, jangan asal status pada Twitter, LinkedIn, dan MySpace dan seterusnya, termasuk Google+. Namun di sini usahakanlah kita berpikir dewasa untuk membuat satu status adalah suatu bagaimana membuat awareness atau kesadaran dari rekan-rekan kita atau calon pelanggan kita memahami bahwa kita memiliki suatu produk yang patut untuk mereka pertimbangkan untuk dibeli tentunya. Nah, sehingga di sini usahakanlah untuk meminimalkan suatu cuk-cuk atau sekedar status yang kurang terlalu kekanak-kanakan. Kemudian yang keempat terakhir ini, jika Anda seorang bos, tentunya untuk mengelola akun sosial sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5, jika masing-masing 15 menit, tentunya Anda akan kehabisan waktu lebih dari 1,5 jam. Nah, silahkan pertimbangkan. Alangkah baiknya Anda membayar seorang marketing online, ya. Kemudian tak harus mereka melakukan kegiatan rutin harian ke kantor Anda, tapi bisa dilakukan di rumah para marketing online yang siap. Di antaranya adalah para IT
yang mana mereka bisa bekerja siang dan malam untuk mengelola akun sosial dan melaporkannya melalui email kepada Anda, tentunya sang pemilik dari situs atau website. Kemudian IT ini juga bisa diberi suatu tugas utama mengelola website berupa blog dan website itu sendiri. Blog yang tadi saya sebutkan di sini, ini dikenal dengan ada suatu catatan-catatan harian yang diposting setiap saat, di mana untuk setiap postingan untuk web yang dinamis adalah sedikitnya, minimal di dalam 1 minggu adalah 1 kali. Kemudian untuk website itu sendiri pengertian adalah suatu homepage yang mana sifatnya lebih cenderung ke statis, sehingga orang memahami. Sebagai contoh, alamat saya, kalau alamat saya sudah di Jalan Ungaran nomor 297 Kota Semarang. Nah, di sini tentunya alamat saya tidak akan mudah berubah. Hari Senin alamat di Ungaran, hari Selasa alamat di Salatiga, dan seterusnya. Nah, inilah yang dimasukkan di dalam suatu homepage atau website yang bersifat produk-produk yang tidak mudah berganti. Sebagai contoh, kamar hotel atau menu makan pada hari Senin, contoh, dan seterusnya. Nah, kemudian staf khusus marketing online ini juga mengelola email, tentunya untuk bagaimana mengelola email subscribe ya, yang mereka mendaftar email langganan di website kita untuk mendapatkan informasi, termasuk merespon setiap pertanyaan sehubungan dengan akun sosial kita maupun blog dan website. Ada 4 hal di mana untuk tip bagaimana mengelola web yang baik, sehingga kita diharapkan bisa memanfaatkan layanan internet secara optimal. Baik, saudara, saya akan melanjutkan bagaimana mengelola sebuah website dimulai dari awal, yaitu yang pertama adalah melakukan pendaftaran. Pendaftaran apa? Tentunya adalah pendaftaran nama domain yang akan kita unggah ke internet. Silahkan, saya akan memberikan tutorial. Kirim email ke email saya, Hedo Hartoko, dan di situ ada langkah-langkah yang bisa Anda lakukan bagaimana mendaftar www atau nama domain Anda.com, co.id, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan pembayaran domain dan hosting, kita akan mendapatkan dari perusahaan server, yaitu nama domain, sebagai contoh domain saya.com, untuk username-nya K123456 dan passwordnya 123456789. Nah, ini yang kita catat dan kita rekam atau kita simpan di dalam file notepad, sehingga akan memudahkan bagaimana kita masuk ke file protokol, ya, FTP, FileZilla, atau yang lainnya, atau control panel maupun S panel. Nah, di sini saudara, kita akan tunjukkan bagaimana melakukan pengunggahan file, folder, gambar, image, video maupun yang lain ke dalam remote server. Yang pertama, Anda tentu harus mengunduh sebuah suatu FTP, file protokol, yang bisa Anda browse. Ketik saja FileZilla, double L, kemudian unduh, lalu pasang pada komputer Anda. Kemudian setelah terpasang, kita lakukan double klik, buka. Di sini ada 3 kolom yang wajib Anda isi. Yang pertama adalah mesin. Mesinnya adalah nama domain Anda tanpa www. Sebagai contoh di sini www domain saya.com, kemudian nama penggunanya kita copy, kita paste di sini, dan kata kuncinya kita masukkan dalam kata kunci. Sedangkan port silahkan kosongi aja. Kemudian di sini diperhatikan, sebelum kita melakukan klik pada koneksi cepat,
Ini versi FileZilla dalam bahasa Indonesia. Ada di sebelah kiri, ini adalah situs lokal, artinya ini adalah file yang tersimpan pada komputer kita. Dan situs remote adalah file yang akan kita simpan pada perusahaan di mana kita melakukan pemarkiran atau hosting di dunia maya, atau yang disebut sebagai situs remote. Nah, untuk posisi keduanya, kiri kanan harus berimbang. Akan saya tunjukkan pada tutorial berikutnya, yaitu bagaimana mengunggah dari komputer lokal menuju ke remote. Terima kasih Anda telah mengikuti. Semoga tutorial yang sederhana ini bisa bermanfaat, khususnya bagi kita semua dan seluruh keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.